Assalamualaikum selamat siang. Kenalin, nama gue Giska Yuanita Devitasari, perwakilan dari SMA Negeri 1 Widodaren Kabupaten Ngawi. Gue di sini lagi stand up comedy ya kan, jadi ya wajar aja kalau gue berdiri. Soalnya kata nyokap gue nggak sopan kalau ada orang duduk kita berdiri. Makanya gue izin dulu lah, masa other people said aneh nih, lanjut. Gue mau sharing story nih sama lo semua. Story ini tentang ketangguhan gue melewati masa-masa PPKM, belajar tatap muka dadakan, kena COVID, sama ikut vaksin. Oleh karena itu, tolong nih buat lo pada pasang mata sama telinga lo dengan baik dan benar untuk mendengarkan cerita yang akan keluar dari mulut gue dan bukan keluar dari mulut orang lain. Ya iyalah, kan yang cerita gue. Cerita ini bermula pas gue dapat kabar bahwa sekolah gue mau meliburkan murid-murid kesayangannya selama 2 minggu karena PPKM sebagai salah satu usaha untuk menangani merebaknya COVID saat itu. Seneng banget dong gue dapat berita ini, sebab akhirnya gue ini bisa males-malesan di rumah, bangun tidur siang, sama ngerileksin otak gue yang gak seberapa pinter ini karena terus-terusan disuruh mikir buat nyari X sama Y yang selalu kepisah mulu. Jadi tolonglah buat lo X sama Y selesai masalah lo sendiri. Soalnya gue capek nyelesain masalah lo terus. Dan tolong kasih gue kesempatan untuk liburin otak minim gue ini, karena isinya cuma khayalan doang tentang gimana caranya gue nikah sama Taehyung BTS dan kaya karena bekerja. Tapi setelah sekian lama gue menjalani pengurungan diri di rumah karena PPKM, gue menjadi capek dan hampir gila. Soalnya PPKM-nya diperpanjang. Banyak alasan, kayak lu pas ditagih utang. Ya lu bayangin aja ya, gue di rumah ternyata malah dibebanin sama banyaknya tugas daring modal sampai lain, sama dijadikan pembantu rumah tangga tanpa gaji. Coba lu bayangin bagaimana menderitanya gue saat itu. Yang PPKM bukan cuma gue dari sekolah, otak gue sama pelajaran, uang jajan gue, bahkan perasaan lu sama gue juga PPKM. Kan makin sakit hati gue. Udah miskin, goblok, kurang gizi, jomblo lagi. Gue tuh juga pengen nih pagi-pagi kayak orang lain. Di-chat sama pacarnya gini, "Pagi sayangku, cantikku, cintaku, gimana tidurnya nyenyak? Udah makan belum? Udah mandi belum? Udah belum?" Semangat ya buat darinya gitu. Tapi kenyataannya emang bener, realita tidak sesuai dengan ekspektasi. The fact-nya adalah notifikasi yang masuk di room chat HP gue, "Anak-anak, selamat pagi. Hari ini kalian mengerjakan tugas halaman 16 dan jangan lupa nanti jam 5 di submit." Gini mulu, 1,5 tahun bikin gue depresi sampai pengen meninggal. Hingga pada suatu hari gue mendapatkan kabar bahagia untuk kita semua, bahwa sekolah akhirnya dimasukkan. Seneng banget dong gue. Akhirnya gue bisa bebas nih dari penjara kerja rodi di rumah, sama bisa ketemu teman-teman geng gue yang namanya Semfa. Iya, Semfa, semangat dan kompak. Hari pertama gue masuk sekolah, datanglah nih gue pagi-pagi dengan penampilan yang sangat rapi untuk menggambarkan bahwa gue ini bahagia. Sampai depan kelas, dicek nih semua suhu badannya. Teman pertama gue bunyinya cepat, yang artinya suhunya tinggi. Teman kedua gue bunyinya cetut, artinya suhunya normal. Pas giliran gue bunyinya cetit, yang artinya derajatnya rendah. Ternyata pinter juga tuh alat dalam hati gue. Soalnya dia tahu bahwa gue ini kurus, kering, kurang gizi, kasta rendah alias prasejahtera. Gak lama setelah itu guru masuk kelas. Gue kira akan menyenangkan ya. Ternyata gue malah kena tekanan mental. Pas guru ngejelasin sama nanya, "Ada pertanyaan gak anak-anak?" Gue cuma bisa diem doang bengong sambil mikir.
Tadi sebenarnya bahas apa? Kok gue kagak ngerti ya? Mau nanya juga bingung. Yang ditanya apa? Akhirnya gue cuma bisa bilang, ngerti bu, sambil manggil-manggil serius. Astagfirullah, Giska. Hingga pada suatu hari yang mengenaskan, diri gue ini kena COVID. Pas itu gue didatengin nih sama petugas puskesmas ke rumah pakai ambulan, bunyinya katanya gue disuruh isolasi selama 14 hari, nggak boleh keluar rumah. Akhirnya gue dikunciin nih di dalam kamar. Dan lo tahu betapa menderitanya gue di situ? Setiap hari gue disuruh minum minuman racikan yang rasanya tidak jelas dan tidak bisa dideskripsikan, kayak hidup lo sama hidup gue. Mana disuruh minum minyak kayu putih lagi, yang bikin tenggorokan gue sempriwing dari pagi sampai sore sampai pagi lagi. Setelah 2 minggu, gue dinyatakan negatif COVID. Selang beberapa hari, sekolah gue ngadain vaksin wajib buat siswa-siswinya. Gue datang agak telat waktu itu, soalnya kan gue dandan dulu lah, biar kelihatan cantik gitu di depan mas. Terus gue datang dengan seragam rapi, alis hitam melengkung kayak tikungan aspal, sama bibir merah jontor mempesona. Di saat antri banyak banget nih yang liatin gue. Dalam hati ya wajar lah, gue cantik, primadona sekolah lagi, banyak yang merhatiin. Tapi ternyata gue salah duga. Mereka merhatiin gue bukan karena gue cantik, tapi karena alis katulistiwa jalan aspal melengkung gue luntur terkena jatuhan air hujan pas gue berangkat tadi. Dan sepat pesawat korponet, gue melesat ke kamar mandi. Pas banget saat itu gue masuk, nama gue dipanggil. Ada 3 orang yang mau disuntik, berjejer-jejer ke belakang, gue di tengah. Dan lu tahu, di saat itu insiden besar menimpa gue, di mana cewek yang ada di belakang gue teriak-teriak kayak toa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, sakit banget, gila lu. Padahal belum disuntik. Sedangkan cowok di depan gue bisa-bisanya kentut pas disuntik, dan asal lo tahu, dia kentut itu keras banget bunyinya, dan gak cuma sekali, tapi beruntun. Berat, minum letupan senapan AK-47. Belum lagi baunya, astagfirullah, meracuni gue sampai usus 12 jari. Pas giliran gue disuntik, ternyata rasanya sampai duduk banjir. Jarumnya nyenggol tulang nembus lambung. Selinu dan sepahit kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Habis disuntik, pulanglah gue. Cerita tamat. Dari cerita ini, gue mau ngingetin buat lo semua untuk nurutin aturan pemerintah. Kalau disuruh jaga jarak ya jaga jarak, kalau disuruh vaksin ya vaksin. Soalnya yang susah di masa ini bukan cuma lo doang, jadi jangan egois. Emang lo gak bisa lihat, semua orang juga susah kali, apalagi rakyat menengah ke bawah. Mereka kena dampak yang lebih besar dari pandemi ini. Nyari kerja aja susah, PHK di mana-mana. Jualan gak laku, tapi desakan kebutuhan makin banyak. Apa semua ini belum membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang tangguh yang diciptakan Tuhan dan berusaha tetap bertahan selama ini. Jadi ya saling kerjasama lah satu sama lain untuk memberantas pandemi COVID ini agar segera berakhir dan ekonomi tumbuh, Indonesia tetap jaya. Sekian yang bisa gue sampaikan. Jika ada kurangnya lo boleh tambahin, jika ada lebihnya lo boleh kembaliin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.